Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, itu tempo. Tentu ya, Big Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Cika Malia Drana dengan NIM 223351, mahasiswa Universitas Bima Geraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4 dari kelas RA14. Semester 4 dari kelas RA16. Nah, tujuan saya membuat tugas dari mata kuliah perilaku keorganisasian dari Bapak dosen Abdul Alfariji SEMM. Di sini saya akan menjelaskan beberapa resume materi yang telah diberikan oleh Bapak dosen saya. Materi yang pertama ada sikap dan kepuasan kerja, materi yang kedua konsep motivasi, materi yang ketiga ada memahami kerja tim, materi yang keempat ada komunikasi dalam organisasi, materi kelima ada kepemimpinan, materi keenam ada budaya organisasi, dan materi yang ketujuh ada komitmen dalam organisasi. Materi yang pertama ada sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja adalah sikap mental terhadap pekerjaan yang mencerminkan keinginan dan keterlibatan. Ini mencakup kejujuran, kedisiplinan, dan semangat dalam menjalankan tugas. Faktor yang mempengaruhi sikap kerja, yang pertama ada stres. Pekerjaan yang menuntut dapat menyebabkan stres mempengaruhi sikap kerja. Yang kedua ada komunikasi. Kualitas komunikasi antara atasan dan bawahan mempengaruhi sikap kerja. Yang ketiga ada keadilan. Persepsi akan keadilan dalam organisasi dapat mempengaruhi sikap kerja karyawan. Yang keempat ada keseimbangan kerja hidup. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mempengaruhi sikap kerja. Pentingnya kepuasan kerja dalam organisasi ada 3. Meningkatkan kinerja, kepuasan kerja dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan kualitas hasil kerja. Yang kedua ada pencegah PHK. Karyawan yang puas cenderung bertahan, mengurangi biaya penggantian karyawan. Yang ketiga ada peningkatan kualitas layanan. Karyawan yang puas dapat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hubungan antara sikap dan kepuasan kerja. Kesesuaian dengan nilai organisasi, sikap kerja yang positif seringkali berdampak pada kepuasan kerja yang tinggi, terutama ketika karyawan merasa bahwa nilai-nilai organisasi sesuai dengan nilai pribadi mereka. Dukungan dari atasan, kepuasan kerja bisa dipengaruhi oleh sikap atasan terhadap karyawan. Dukungan yang baik dari atasan cenderung meningkatkan kesejahteraan karyawan. Komunikasi yang efektif. Hubungan yang positif antara sikap dan kepuasan kerja dapat terbentuk melalui komunikasi yang terbuka dan jujur di lingkungan kerja. Materi yang kedua ada konsep motivasi. Jadi, motivasi merupakan dorongan internal dan eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi berperan penting dalam memicu dan mengarahkan perilaku seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Aspek motivasi terdiri dari aspek energi, arah, dan ketekunan dalam bertindak untuk mencapai tujuan. Bentuk dari motivasi ada 3, yaitu 1. Motivasi intrinsik. Ini adalah dorongan yang timbul dari dalam diri individu seperti ingin tahu, aktualisasi, dan keinginan untuk beradaptasi. Yang kedua ada motivasi intrinsik, adalah rangsangan yang datang dari diri seperti hadiah, pujian, dan instruksi yang datang. Dan yang ketiga motivasi positif, dorongan untuk melakukan sesuatu dengan imbalan dan penghargaan yang menyenangkan. Faktor yang mempengaruhi motivasi, faktor internal, faktor eksternal, kondisi fisik, dan psikologis. Motivasi dalam lingkungan kerja. Motivasi sangat penting dalam lingkungan kerja. Karyawan motivasi akan bekerja dengan lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen. Motivasi dapat berasal dalam diri karyawan, motivasi intrinsik, atau dari luar, motivasi ekstrinsik. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan antara lain sistem penghargaan, iklim organisasi, hubungan dengan atasan dan rekan kerja, serta peluang untuk perkembangan profesional. Materi yang ketiga, memahami kerja tim. Pengertian kerja tim adalah pemahaman mengenai tim bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif dan memahami peran masing-masing anggota tim. Pemahaman akan bekerja tim juga mencakup keselarasan visi misi organisasi agar setiap langkah tim
tim berkontribusi kepada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Peran target capaian kerja tim dalam visi misi organisasi. Kesesuaian dengan visi misi target capaian kerja tim harus sesuai dengan visi misi organisasi secara keseluruhan. Pendorong keberhasilan menetapkan target capaian yang terukur, memajukan visi misi organisasi, penafsiran dalam konteks organisasional, pemahaman yang jelas tentang target capaian, membantu mewujudkan visi dan misi organisasi. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi misi organisasi. Manfaat pemahaman yang jelas terhadap visi dan misi. Yang pertama ada pengaruh tujuan bersama. Pemahaman yang jelas terhadap visi dan misi membantu anggota untuk memiliki pengertian seragam terhadap tujuan bersama. Yang kedua ada menginspirasi keterlibatan. Memahami visi misi dapat menginspirasi keterlibatan aktif dan mencapai target kerja tim. Pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang jelas terhadap visi misi memungkinkan tim untuk melihat gambaran yang lebih besar dan memahami peran mereka dalam pencapaian tujuan organisasi. Motivasi dan komitmen. Visi misi yang dipahami dengan baik dapat menjadi sumber motivasi dan komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas dan mencapai tujuan bersama. Contoh, target capaian kerja tim yang efektif, strategi inovatif, keterlibatan karyawan, efisien operasional. Materi yang keempat ada komunikasi dalam organisasi. Pengertian dari komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan pemahaman antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor yang mempengaruhi komunikasi, kondisi lingkungan, faktor fisik dan sosial di tempat kerja seperti kebisingan, tata letak, dan budaya organisasi. Gaya komunikasi, perbedaan gaya berkomunikasi individu yang dapat mempengaruhi gaya pemahaman respon terhadap pesan, status dan kekuatan hierarki, kekuasaan, dan status seseorang dalam organisasi yang mempengaruhi dinamika komunikasi. Bentuk komunikasi di dalam organisasi yang pertama ada komunikasi vertikal, komunikasi dari atasan dan ke bawahan dan sebaliknya. Komunikasi horizontal, pertukaran informasi di antara rekan kerja sebidang. Komunikasi diagonal, hubungan antara unit atau departemen yang tidak sejajar. Peran teknologi dalam komunikasi organisasi. Teknologi memainkan peran kunci dalam fasilitas komunikasi yang efisien di dalam organisasi, dari email hingga platform kolaboratif. Teknologi memungkinkan pertukaran informasi cepat dan efektif. Selain itu, teknologi juga mendukung komunikasi dan pengiriman pesan yang menjangkau berbagai tingkatan keanggotaan dalam organisasi. Pentingnya komunikasi yang efektif, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang efektif membantu dalam membangun hubungan yang baik antar rekan kerja dan pemimpin, meningkatkan kinerja dan produktivitas. Dengan komunikasi yang efektif, karyawan dapat bekerja secara lebih efisien dan berkolaborasi dengan lebih baik, mencegah konflik dan salah paham. Komunikasi yang jelas dan terbuka dapat mencegah konflik dan kesalahpahaman di tempat kerja, menjaga motivasi dan kepuasan kerja. Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan motivasi karyawan yang memastikan kerja yang tinggi. Materi yang kelima ada kepemimpinan. Arti dari kepemimpinan adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang pemimpin harus mampu menggerakkan bawahan untuk bekerja secara efektif dan efisien, mencapai visi misi organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan: kepribadian, sifat, sikap, dan karakteristik individu. Seorang pemimpin sangat mempengaruhi gaya dan efek kepemimpinan. Pengalaman, latar belakang, pengalaman baik profesional maupun personal, membentuk kemampuan dan perspektif. Pemimpin laissez-faire memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas mereka sendiri. Pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan, kontrol, serta membiarkan bawahannya bekerja caranya masing-masing. Materi yang keenam ada budaya organisasi. Memahami budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang dianut bersama seluruh anggota organisasi. Budaya
Organisasi mempengaruhi cara berpikir para pelaku dan mengambil keputusan di dalam organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Komponen budaya organisasi yang pertama ada nilai-nilai, keyakinan, prinsip, dan fundamental yang dianut oleh organisasi dan menjadi pasar perilaku. Yang kedua ada norma-norma. Norma-norma, peraturan, dan pedoman yang tidak tertulis namun harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi. Kebiasaan, pola perilaku, dan aktivitas rutin yang dilakukan oleh anggota organisasi dan menjadi ciri khas organisasi. Pentingnya budaya organisasi dalam keberhasilan perusahaan. Budaya organisasi yang kuat dan positif merupakan kunci penting bagi keberhasilan perusahaan dalam jangka panjang. Budaya yang selaras dengan visi misi dan strategi perusahaan dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan retensi karyawan. Hal ini pada akhirnya mendorong daya saing dan perlu bisnis yang berkelanjutan. Perusahaan dengan budaya organisasi yang cenderung memiliki tingkat kepuasan dan loyalty karyawan yang lebih tinggi, karyawan akan melakukan bangga dan motivasi akan memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan perusahaan. Dan materi yang ketujuh ada komitmen dalam organisasi. Komitmen dalam organisasi adalah suatu sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang. Hal ini ditunjukkan melalui kepercayaan kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi untuk menggunakan upaya terbaik demi kepentingan nilai organisasi serta hasrat yang untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi penting bagi keberhasilan untuk perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen cenderung lebih produktif. Karyawan yang produktif dan loyal terhadap perusahaan, hal ini berdampak pada peningkatan kinerja, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan di pasar. Komponen organisasi. Yang pertama ada komitmen efektif, keterlihatan. Karyawan merasa memiliki organisasi dan terikat secara psikologis. Yang kedua ada komitmen kontinuan, kesadaran karyawan akan biaya yang harus ditanggung jika meninggalkan organisasi. Karyawan tetap bertahan karena kebutuhan. Yang ketiga ada komitmen normatif, perasaan kewajiban moral karyawan untuk tetap berada di organisasi karena kebutuhan. 3. Komitmen normatif, perasaan kewajiban moral karyawan untuk tetap berada di organisasi karena merasa loyal dan berkewajiban untuk tinggal. Dampak komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mereka lebih produktif, proaktif, dan berusaha memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan berdampak pada meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan, serta dapat pencapaian tujuan organisasi. Strategi meningkatkan komitmen organisasi, pengembangan karir, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam organisasi melalui pelatihan mentoring dan program perkembangan karir. Penghargaan dan insentif, memberikan penghargaan dan insentif yang kompetitif untuk memotivasi karyawan dan menunjukkan apresiasi atas kontribusi mereka. Budaya organisasi positif, membangun budaya organisasi yang positif, kolaboratif, dan mendukung sehingga karyawan merasa dihargai dan nyaman bekerja. Keterlibatan karyawan, melibatkan karyawan dalam proses pengembalian keputusan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan ide-ide inovatif. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.